kembali lagi di 811 Show pemirsa. Nah, ini bentar lagi tahun 2014, tahun pemilu. Nah, udah mulai banyak ngancang-ngancang mau kampanye kan. Biasanya kampanye itu paling sering dijanjikan kepada calon pemilihnya atau konstituen itu apa biasanya? Yang paling nomor satu, yang depannya K belakangnya I. Korupsi, berjanji memberantas korupsi, ya kan selalu kan gembar-gembornya gitu kan. Pokoknya kalau kamu pilih saya pasti janji-janji diumbar semuanya ya. Tapi mungkin yang nggak banyak diungkapkan pada saat kampanye adalah perbaikan infrastruktur. Karena itu banyak yang mengeluhkan infrastruktur yang kurang atau juga nggak memadai atau juga kurang secara jumlah. Betul sekali, dan ini kan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tentunya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di dialog berikutnya yang akan dibawakan dari Kementerian PU. Temanya membangun infrastruktur dasar bersama P4IP. Ini dia. BBM kini berimbas langsung pada kehidupan masyarakat, tidak terkecuali menambah beban masyarakat. Namun pemerintah berusaha untuk mengurai beban tersebut melalui P4IP atau Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa itu P4IP? Mari kita simak. Pada tahun 2013, pemerintah telah menetapkan berbagai program untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu program kompensasi pasca kenaikan BBM tersebut adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman atau P4IP di perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Program P4IP dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan tersebut, diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Pada awal peluncuran program P4IP, dilakukan sosialisasi secara berjenjang, diawali dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota, agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa program ini harus berdampak pada pengurangan kemiskinan. Program P4IP di perkotaan dilaksanakan di 1.800 kelurahan atau desa, 218 kabupaten atau kota, dan 33 provinsi. Total dana yang diperuntukkan untuk program P4IP berjumlah 3,25 triliun rupiah. Sementara khusus di perkotaan 450 miliar rupiah, di mana masing-masing kelurahan atau desa mendapatkan 250 juta rupiah yang dapat dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan, tambatan perahu, penyediaan air minum, sanitasi lingkungan seperti drainase, saluran limbah rumah tangga, MCK atau jamban dan persampahan, dan irigasi. Kegiatan yang dapat didanai oleh program P4IP adalah kegiatan yang sudah diusulkan masyarakat dalam bentuk perencanaan masyarakat yang dikenal dengan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan atau PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan atau Renta Pronangkis. RW, kapan jadinya air tuh? Airnya bisa diminum nggak, itu dananya dari mana? Tanya dari mana dananya? Nah, sebenarnya dananya dari P4IP. Yang kedua, ya ini nanti ada kepanjangannya, nanti dikasih satu-satu supaya ngerti. Yang kedua, bisa diminum nggak? Insya Allah nanti kita itu bawa nanti segini ke Palija diolah, diteliti apa bisa apa enggak. Yang kedua apa tadi itu? Bisa jadinya. Udah jadinya ini airnya udah keluar 100%.
Nanti towernya itu sudah ada juga. Yang ketiga udah ada tiangnya juga. Setelah nanti itu kumpul semua, kita pakai tukang. Nah, itu titiknya nanti ditaruh di mana supaya strategisnya airnya gampang naik ke atas, ngucur ke bawah. Nah, setelah selesai rampung itu nanti kita musyawarah lagi. Ini nggak usah lagi dipanggil, ini nggak usah dipanggil tukang foto. Pokoknya kita sendiri yang musyawarah bagaimana nanti caranya bisa salurkan enak, jangan nenteng-nenteng lagi, pegel semua. Di tingkat masyarakat, tahapan pelaksanaan P4IP secara umum terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan partisipatif, tahap pelaksanaan, serta tahap pemantauan dan evaluasi. Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan, masyarakat membangun komitmen bersama untuk keberhasilan program secara maksimal. Pada tahap kedua, tahap perencanaan partisipatif, masyarakat menyusun proposal kegiatan berdasarkan hasil review perencanaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, masyarakat secara bergotong royong membangun infrastruktur dasar sesuai perencanaan. Demikian pula pada tahap pemantauan dan evaluasi, masyarakat melakukannya secara bersama-sama. Pada setiap tahapan pelaksanaan P4IP, masyarakat didampingi oleh konsultan pendamping yang membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dan membantu merealisasikan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Tugas fasilitator teknik yaitu memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dari awal pelaksanaan kegiatan sampai akhir kegiatan. Dari pembentukan proposal, LPJ, dan pendampingan-pendampingan lainnya. Untuk proses sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, yaitu dirundingkan dulu, yaitu suatu kegiatan, namanya yaitu MP2K, yaitu musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi, di mana di sana dia adakan dengan masyarakat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi persiapan dari tenaga kerjanya, dari persiapan dari bahan-bahan yang akan digunakan, terus kesiapan swadaya dari masyarakat. Misalkan di sini bisa dilihat yaitu masyarakat bergotong royong untuk melaksanakan kegiatan ini. Kebetulan di Kadaka ini dibangun di 3 lokasi, di Kadaka 1, Kadaka 2, dan Kadaka 3. Di Kadaka 1 pembangunannya yaitu drainase dan rabat beton. Kadaka 2 yaitu rabat beton. Di Kadaka 3 yaitu rabat beton. Salah satu tugas Askot Infrastruktur yaitu mengkoordinir kepada teman-teman supaya bisa memfasilitasi di lapangan. Saya panggil teman-teman untuk melakukan rapat koordinasi. Dan di sana kebetulan ada 3 paskel yang mendampingin. Satu paskel itu antara pendampingannya 2 sampai 3 desa. Nah, setelah itu saya melakukan pembekalan coaching tentang program yang akan difasilitasi, yaitu coaching LPJ, coaching proposal. Yang dibutuhkan oleh warga, terutama warga RW 07 ini adalah infrastruktur jalan. Jalan desa yang ada di RW 07 ini bukan hanya digunakan oleh warga desa RW 07 tapi RW 08 bahkan karena ini termasuk daerah perbatasan sama desa yang lain, jadi memang mobilitas pengguna jalan di sini melalui akses jalan di RW 07 ini. Sebagian jalan ada yang memakan lahan warga, tapi alhamdulillah setelah disampaikan kepada masyarakat akan dibangun infrastruktur jalan, mereka justru berbahagia dan memberikan lahannya secara ikhlas gitu. Negeri ini masih banyak masyarakat miskin yang butuh bantuan. Pemerintah menyiapkan perluasan infrastruktur permukiman, di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi sawah, tambatan perahu, serta air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program tersebut dilaksanakan di 11.550 desa dan kelurahan.
Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat desa dengan menyerap tenaga kerja 1.177.000 orang selama 4 bulan. Pembangunan berikutnya, pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan di 796 kawasan dan desa. Sasarannya untuk desa nelayan, masyarakat pada desa rawan air, ibu kota kecamatan rawan air, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, dan daerah kumuh. Dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan ini, diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah hasil pengalihan subsidi BBM yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mari tak sekedar beretorika dengan kata-kata, wujudkan dengan aksi nyata. Pemerintah bersama masyarakat membangun permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di negeri tercinta. Program P4IP atau Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan berbagai pembangunan infrastruktur dapat berjalan sebaik-baiknya didampingi oleh fasilitator. Lalu bagaimana dengan peranan masyarakat dan manfaat apa yang sudah diterima? Pelaksanaan program P4IP tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Masyarakat sebagai subjek satu pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Dukungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan swadaya. Pembangunan berbagai sarana infrastruktur melalui P4IP ini juga telah memacu semangat gotong royong warga guna terlibat langsung dari tahap perencanaan, pembangunan hingga pengawasannya. Keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan juga terus berlanjut hingga ke aspek pemanfaatannya. Setiap desa dan kelurahan menerima dana bantuan langsung masyarakat atau BLM sebesar Rp250 juta yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mereka. LKM Mitra Mandiri mendapatkan dana P4IP total 250 juta. Kami dari BKM itu menyebarluaskan informasi tentang bagaimana pengelolaan program ini. Baik dari mulai keuangan, pendanaan, ataupun mulai pembarangan dan sebagainya, kami sosialisasikan langsung ke masyarakat melalui rembuk warga. Semoga dengan adanya program-program yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk peningkatan kehidupan mereka, dan pembangunan-pembangunan itu selain terlaksana dengan baik juga dapat dipelihara dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga apa yang telah mereka lakukan pada hari ini tidak sia-sia, dan tindak lanjutnya nanti mereka bisa merasakan dari hasil pembangunan selama ini yang mungkin mereka rasakan tidak menyentuh kepada masyarakat bagian bawah, akhirnya mereka merasakannya juga seperti itu Pak, dari hasil pembangunan. Negeri ini masih banyak masyarakat miskin yang butuh bantuan. Pemerintah menyiapkan perluasan infrastruktur permukiman, di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi sawah, tambatan perahu, serta air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program tersebut dilaksanakan di 11.550 desa dan kelurahan. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat desa dengan menyerap tenaga kerja 1.177.000 orang selama 4 bulan. Pembangunan berikutnya, pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan di 796 kawasan dan desa. Sasarannya untuk desa nelayan, masyarakat pada desa rawan air, ibu kota kecamatan rawan air, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, dan daerah kumuh. Dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan ini, diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah hasil pengalihan subsidi BBM
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mari tak sekedar beretorika dengan kata-kata, wujudkan dengan aksi nyata. Pemerintah bersama masyarakat membangun permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di negeri tercinta. Banyak manfaat diraih dengan adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman atau P4IP ini. Selain dapat mengurangi beban masyarakat miskin di perkotaan akibat pengurangan subsidi BBM, manfaat-manfaat ekonomis juga dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pedagang kecil. Payung mampu di desa sesa aya nu udur oge paling ge digotongkan bari jalan alitkan ayeuna abdi nuhun ieu ku P4 abdi dibantos ayeuna jalan abdi teu keung jam 1 kadang-kadang abdi buburuh lah ka pasar teh abdi teh ayeuna aya nu mantuan ke abdi nganuhunkeun 1000 nuhun Bu abdi ka P4 abdinya dibantu nganuhunkeun ieu jalan sukses. Keadaan di sini, jalan di sini sebelum adanya program P4IP ini keadaannya becek, kalau turun hujan becek, kemudian jalannya rusak. Sebelum diadakannya perbaikan jalan di sini, saya sering terpeleset, kemudian banyak sekali anak-anak yang jatuh, kemudian banyak tukang ojek yang motornya jadi rusak gitu karena jalannya rusak nih. Kami sebagai warga masyarakat di sini dengan adanya program P4IP ini, manfaat yang kami rasakan sangat baik sekali, yaitu terutama bagi sektor baik untuk anak-anak sekolah, kemudian untuk para petani, kemudian untuk seperti tukang ojek gitu sangat baik sekali, yaitu kalau misalkan anak-anak mau berangkat sekolah tidak terlambat lagi, kemudian untuk bagi orang-orang yang dalam hal perdagangan mereka itu mereka jadi lancar. Gitu. Untuk sementara sekarang infrastruktur jalan, ya, infrastruktur jalan yang meliputi 3 lokasi, termasuk Kadaka 1, Kadaka 2 dan Kadaka 3. Tidak diupah, tidak ada HOK-nya, tetapi masyarakat begitu antusias untuk mengadakan swadaya masyarakatnya. Ini saran untuk ke pemerintah pusat, ya, masalah program P4IP ini untuk kedepannya semoga nggak putus untuk tahun ini ya. P4IP memiliki prinsip-prinsip antara lain acceptable, yang berarti bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil perencanaan masyarakat. Transparan, di mana semua informasi berkaitan dengan P4IP ini diketahui oleh masyarakat. Akuntabel, di mana masyarakat sudah dibimbing dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan di wilayahnya. Berkelanjutan, alias program P4IP ini dapat diberlakukan berkelanjutan dengan kerangka jangka menengah yang diharapkan bahwa program ini pemerintah dapat mendorong integrasi sehingga terjadi kolaborasi program di masyarakat yang sederhana dan mudah dikerjakan masyarakat. Transparan dalam program P4IP sangat dijaga oleh seluruh pihak, baik pemerintah setempat maupun warga masyarakat. Berbagai media digunakan dalam rangka transparansi seperti papan informasi, papan proyek, pertemuan-pertemuan warga, buletin, ataupun koran kampung dan lain-lain. Dengan terjaganya transparansi diharapkan seluruh pihak dapat ikut terlibat dalam pengawasan secara bersama-sama. Dengan demikian, tindakan penyelewengan dana dapat sepenuhnya dihindari dalam program ini. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan P4IP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hasil P4IP dapat seoptimal mungkin dirasakan dan dimanfaatkan warga masyarakat,
Jadi kita itu menganut sistem transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang dilakukan dari awal sosialisasi, kita sudah mengemukakan bahwa dana yang akan dicairkan itu sebesar 250 juta. Terus kemudian kita harus pasang papan proyek juga. Setelah itu di papan-papan pengumuman di 5 tempat titik strategis kita tempelkan juga dana yang sekarang cair ini untuk kegiatan ini berapa besarnya. Jadi ada transparansi penempelan di 5 titik strategis di papan pengumuman, termasuk di sini ada papan informasi yang terlihat di belakang ini. Saya sekarang udah ada air, udah deket, enak, tenang. Jadi saya nggak pernah ngedorong air. Jadi saya senang kalau sholat subuh nggak jauh-jauh deket gitu deh. Jadi ya tenanglah kita. Kalau nggak kayak kemarin-kemarin, jadi sekarang udah enak, udah hebat, udah deket sini. Jadi dulu kalau kumuh, katakanlah suasana untuk berdagang pun kan sepi. Artinya anak-anak pun tidak ada yang mau keluar kan. Itu sangat terkurung sekali karena sama orang tuanya kan tidak boleh keluar, Pak. Alasan dengan itu karena jalan banjir jadi timbul penyakit, maka dengan itu anak-anaknya rata-rata dikurung. Tapi setelah jalan ini jadi bagus, ya rata-rata anak-anak juga main di luar gitu. Bahkan kalau kita berdagang di jalan, ya rata-rata itu anak-anak itu banyak gitu di jalan itu. Harapannya, keberhasilan program P4IP seperti program PNPM Mandiri Perkotaan, seperti yang dialami oleh warga Kelurahan Baros yang kini bisa menikmati air bersih, dan warga secara sukarela memelihara bersama. Enaknya ya itu ada manfaatnya, airnya bersih, bisa buat masak, buat nyuci, buat apa segala rupa. Ada bantuan ini. Ya itu enaknya bayar listrik ke sini deket, ngambilnya 10 menit nggak nyampe, 5 menit nggak nyampe. Kalau yang di sana kan sampai ke 1 jam, udah 8 jerigen, ngompak, dorong, berhenti istirahat dulu, sampai ke kadang ngos-ngosan sampai ke batuk-batuk. Udah macam-macam kalau di kompaan itu. Ya banyak sih manfaatnya ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya khususnya gitu. Buat masak, buat nyuci gitu. Dulu kan kalau ngambil air jauh, harus berjam-jam. Apalagi kalau kemarau gitu ya, ngantrinya harus lama, berjam-jam. Apalagi perjalanannya paling setengah jam gitu, belum ngantrinya lama. Kalau sekarang udah ada air ini, kan gampang tinggal ngocorin langsung pakai selang. Dulu kan harus dipompa gitu, pakai pompaan. Apalagi ngantri gitu, banyak yang ngantrinya. Mengingat manfaat dan pentingnya sarana infrastruktur ini bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk menjaga sarana infrastruktur yang dibangun terus berlanjut manfaatnya. Selanjutnya, mari kita dukung program pemerintah pro rakyat yang seyogyanya akan menjadi manfaat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih pemerintah Indonesia untuk dukungan dan kepeduliannya terhadap masyarakat miskin di Indonesia. Juga kepekaannya untuk mengalihkan subsidi ke arah yang lebih tepat. Dengan adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman atau yang disebut dengan P4IP ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan bantuan yang layak bagi masyarakat miskin setempat. Semoga hasil pembangunan dari program P4IP ini yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat terus terjaga dan berkelanjutan.